Bismillahir- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting di kegiatan subuh kita hari ini, yaitu dalam materi kita yang sangat luar biasa dengan tema strategi dakwah efektif di media sosial. Yang saya hormati Ketua Pembina HMT, Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan HMT, Hajah Nuryati Murtado. Yang saya hormati Pembina PWHMT Jawa Barat, Profesor Dr. Hajah Imas Rosidawati SHMH. Yang saya hormati Ketua PWHMT Jawa Barat, Dr. Hajah Imas Masitoh M. Nur MH. Yang saya hormati Sekretaris HMT Jawa Barat, Hajah Evi Fatimah MAP. Yang saya hormati seluruh ketua di HMT Jawa Barat. Yang saya hormati hadirin yang telah hadir dalam Zoom meeting subuh ini, dan juga kepada Mukarram pengisi tausiah subuh hari ini, yaitu Ibu Miatul Ummah MA yang saya hormati. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dalam subuh kita hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, maka dari itu kepada pengisi materi Ibu Miatul Ummah MA, kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pembina Harakah Majelis Ta'lim, Ibu Ustadzah Hajah Ida Fauziah MSI, Ketua Pimpinan Pusat Harakah Majelis Ta'lim, Ibu Ustadzah Hajah Nuryati Murtado beserta seluruh jajaran terusnya, Ketua Pimpinan Wilayah Harakah Majelis Ta'lim Jawa Barat yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Umi Ustadzah Hajah Imas Masitoh M. Nur beserta seluruh jajarannya, juga para bunyai, para ustadzah, para ketua Harakah Majelis Ta'lim se-Jawa Barat beserta seluruh hadirin wal hadirat yang ikut menghadiri acara Cahaya Ilmu di subuh hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur ya, sehingga kita semua bisa kembali bersilaturahim dan bermuajahah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua semakin bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita dan tentunya bisa memberikan kemanfaatan juga untuk diri kita bagi orang lain. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para ustadzah, para bunyai semuanya yang saya hormati. Kajian kita pada pagi hari ini adalah terkait strategi dakwah efektif di media sosial. Kenapa ini perlu dikaji? Karena memang saat ini kayaknya kita berdakwah itu menggunakan media online ya. Jadi dakwah tidak cukup di majelis-majelis offline karena semakin banyak juga masyarakat yang ingin menambah ilmu
Tetapi banyak juga yang tidak sempat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu secara offline. Oleh sebab itu ketika kita ingin dakwah kita ini efeknya lebih luas, tentunya kita tidak boleh mengabaikan yang namanya media online, media digital. Nah, sebelumnya pernah Kiai Maman membahas tentang ini ya, dan nanti pun insya Allah kita dari Haroka Majelis Taklim Jawa Barat ada kegiatan untuk mengadakan pelatihan yang lebih intensif tentang terkait cara atau teknik bagaimana sih kita mengemas dakwah kita secara online atau secara digital. Namun hari ini saya ingin mengajak yuk sama-sama kita membahas saja ya terkait dakwah di media sosial supaya efektif seperti apa. Namun sebelumnya mungkin kita perlu ketahui ya bahwa ini ulangi share screen-nya. Ada sedikit pesan ini ya bahwa the media is the most powerful entity. Oh, sorry. The media is the most powerful entity on earth because they control minds of the masses. Artinya media itu adalah entitas yang sangat kuat, sangat power ya di dunia ini karena media itu bisa mengontrol pemikiran dari masyarakat atau massa. Kita sebagaimana sudah tahu bahwa banyak sekali orang terpengaruh dengan berita-berita yang disebarkan melalui media. Atau kemarin-kemarin sering kita dengar apakah itu berupa hoax atau ke apa gitu. Jadi kalau sudah diviralkan, disebarkan melalui media itu gampang sekali menjadi viral. Oleh sebab itu ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja mampu atau punya kesenangan ya, punya hobi untuk menyebarkan informasi melalui media digital hanya untuk membuat sensasi misalnya atau untuk membuat berita-berita bohong untuk mempengaruhi seseorang, menjatuhkan seseorang misalnya ya. Nah, kenapa kita yang memang tugas kita sehari-hari adalah dakwah di sini para bunyai, para ustadzah semua tentunya dakwah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Kenapa kita tidak ingin juga dakwah kita ini bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia semuanya gitu ya, sedunia. Jadi bukan cuma oleh jamaah kita di Majelis Taklim, tapi kalau bisa dunia ini bisa merasakan dampak positif dari dakwah yang disampaikan. Kenapa? Karena tadi media pengaruhnya untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, ketika sudah demikian, maka kenapa kita harus dakwah juga melalui media sosial atau media digital? Khususnya adalah begini. Yang pertama, ini sepanjang tahun 2024 ya. Untuk yang ini baru bulan April kemarin nih. Hasil survei membuktikan bahwa masyarakat itu dalam waktu per bulan yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia di setiap platform media sosial itu seperti ini. Misalnya ketika mereka membuka TikTok itu waktu yang dihabiskan kurang lebih 38 jam 26 menit misalnya. Kemudian YouTube 31 jam 28 menit. Instagram 16 jam 10 menit. Facebook 12 jam 56 menit. Terus ada Pinterest 1 jam 26 menit dan seterusnya. Mungkin yang paling populer di kalangan kita adalah ada YouTube ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook atau WhatsApp. Nah, saya kira para bunyai, para ustadzah semuanya juga untuk saat ini sudah memiliki media sosialnya sendiri-sendiri ya. Paling tidak WhatsApp atau barangkali Facebook ya. Facebook juga sepertinya para bunyai sudah pada punya semuanya. Nah, walaupun kemudian platform media digital tersebut sebetulnya punya segmennya sendiri-sendiri begitu. Untuk kalangan-kalangan generasi seperti kita mungkin masih banyak yang menggemari Facebook ya. Kemudian nanti ada juga penggemar Instagram, kemudian kalangan-kalangan milenial atau generasi Gen Z itu biasanya mereka sukanya TikTok begitu ya. Dan adapun YouTube sendiri itu disukai banyak segmen sepertinya lebih meluas karena isinya lebih banyak ya gitu, lebih panjang. Nah, ini kemudian tadi berdasarkan survei juga nih,
pengguna media sosial. Dari 35 sosial media atau website yang paling populer, ini adalah survei pada bulan Agustus tahun 2024 ini. Tertinggi adalah Facebook. Facebook itu pengguna aktifnya dalam satu bulan sekitar 3,6 miliar. 3,6 miliar. Dengan traffic bulanannya itu 13 miliar 200 juta. Masya Allah ya. Kemudian YouTube, pengguna aktifnya setiap bulan itu sekitar 2,7 miliar. WhatsApp 2,4 miliar pengguna. Instagram 2,35 miliar pengguna. Ya. Jadi kita bayangkan seandainya kita berdakwah, dakwah kita kemudian kita sebarkan, kita share melalui media-media atau platform-platform digital ini, tentu dampaknya sangat besar. Banyak yang bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan, atau seandainya itu adalah ajakan kebaikan, tentu akan menjadi semakin cepat ya untuk sesuai dengan harapan kita seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita terjun ke dunia ini ya, karena sekarang memangnya seperti ini gitu. Bukan lagi kalau mungkin masih ada beberapa orang atau beberapa pihak yang menganggap ngapain sih seperti itu viral-viral seperti ria atau apa ya, semuanya tergantung daripada niat kita. Tujuan kita adalah dakwah. Seandainya memang dengan media digital ini menjadi lebih efektif dakwah yang kita sampaikan, kenapa tidak begitu ya? Karena memang sekarang zamannya seperti ini. Nah, kemudian ini ya, kemudian apa sih tujuan kita dakwah di media sosial atau di media digital? Khususnya adalah bagi kita para kaum Nahdien dan Nahdiyat. Kalau sebelumnya yang masuk ke ranah media digital ini adalah mereka orang-orang yang di luar NU dulu awalnya. Sehingga dari situ banyak masyarakat yang awam, khususnya yang mereka paham ilmu agama atau masih sangat awam gitu ya, mereka ingin belajar agama melalui media sosial, apakah itu YouTube ataukah Facebook ataukah konten platform-platform digital lainnya. Dari mana? Karena orang-orang NU-nya sendiri belum turun langsung ke ranah ini pada saat itu, sehingga banyak mereka belajar dari orang-orang non-NU yang kadang-kadang ajarannya itu justru bersifat radikal ya, ajaran-ajaran teroris misalnya. Nah, ini sampai di tahun 2019 khususnya, ketika itu saya baru juga mulai melek ya bahwa betapa pentingnya kita masuk ke dunia digital untuk dakwah kita. Itu di 2019 itu banyak orang-orang yang ikut tergabungkan sebelumnya tuh 2019 ke bawah ya. Banyak orang-orang yang ikut bergabung ke ISIS, kemudian mereka berangkat ke Syria gitu ya, mereka berangkat ke sana gitu, ke Arab untuk apa? Untuk bergabung dengan ISIS dalam rangka apa? Untuk membuktikan eksistensinya sebagai muslim. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Nah, setelah diteliti dan dikaji ternyata mereka rata-rata latar belakang pendidikannya adalah bukan dari anak-anak pesantren atau orang-orang yang memang sekolah agama sejak kecil, kemudian ketika sudah besar sedikit ya mereka mulai melek agama, lalu mereka hijrah dan belajarnya dari sosial atau dari media digital, media online yang salah, yaitu ternyata dari pihak-pihak yang mengajarkan tentang terorisme, yang mengajarkan tentang radikalisme, sehingga banyak sekali napiter ya, atau orang-orang yang terjerumus ke dunia itu pada saat itu. Nah, makanya mulailah di saat itu tuh kita support sekali, dimotivasi sekali, khususnya orang-orang NU untuk ayo mulai turun gitu ya, mulai turun. Karena kalau kita nggak begini, di tempat ini dipakai oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru akan mengacak-acak, memecah belah persatuan umat Islam sendiri, atau membuat pemahaman-pemahaman orang-orang yang ingin belajar Islam ini justru salah tentang Islam. Akhirnya muncullah yang namanya Islamofobia misalnya di daerah-daerah barat gitu ya. Karena yang ditampilkan adalah tentang kekerasan, tentang hal-hal yang buruk lah tentang Islam gitu. Makanya tujuan kita kenapa sih kita harus masuk ke dunia digital? Supaya dai atau daiyah NU ini menjadi rujukan yang pertama. Kemudian konten dakwah kita ini diminati. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak ya tokoh-tokoh NU yang terkenal di media online. Kalau sebelumnya kan paling yang kita kenal itu cuma beberapa. Dan kebanyakan yang muncul itu mereka orang-orang yang non-NU gitu.
Kemudian supaya apa? Supaya ustadz ustadzah yang gemari juga di media digital itu adalah kita gitu ya, dari orang-orang Nahdien. Dan kemudian media digital ini sebagai jembatan dakwah dari offline menuju online. Jadi kalau mungkin di offline itu yang bisa belajar dari kita itu hanya jamaah kita atau sedikit orang gitu ya. Ketika sudah ke online tentu menjadi lebih banyak. Atau hal-hal yang mungkin belum tersampaikan ketika di majelis offline tentu bisa kita sempurnakan pengen di majelis online. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kolaborasi. Nah, media online ini bisa menjadi wadah kita berkolaborasi dengan berbagai pihak yang tentunya akan bisa berdampak lebih positif lagi untuk umat atau untuk masyarakat. Nah, kemudian kenapa juga kita penting untuk masuk ke dunia online ini? Karena dai dan daiyah NU itu harusnya menjadi agent of knowledge, ya, agen ilmu pengetahuan. Dengan informasi yang mengusung nilai Islam yang ramah, ya, informasi yang kita sampaikan adalah Islam yang ramah, kemudian masing-masing satu sama lain itu retweet, kalau di Twitter ya, ada sharing, ada repost, seperti itu ya. Kemudian menggalakkan konten, kita mulai menulis, mulai membuat video-video, kemudian ada podcast, ada TikTok ya. Dan setelah itu kita membanjiri dunia di digital dengan konten dakwah Nahdiyah. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan ruang digital yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah untuk saat ini sih sepertinya media digital sudah banyak dibanjiri oleh teman-teman dari kalangan Nahdien ya. Jadi tujuannya alhamdulillah sudah bisa tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana agar dakwah kita di media sosial ini sukses dan efektif? Karena ternyata banyak juga di antara kita yang sudah membuat konten dakwah, kok ternyata penontonnya cuma sedikit misalnya. Atau yang like itu cuma sedikit. Atau tidak ada peminatnya sama sekali, jangan-jangan seperti itu. Nah, berarti yang kita sampaikan, yang kita sajikan mungkin kurang efektif. Lalu bagaimana supaya itu bisa menjadi efektif dan tujuan kita berdakwah di media digital ini benar-benar sukses, gitu kan ya? Yang pertama, apa tuh? Yang pertama adalah konten dakwah kita harus informatif tentunya. Harus berisi informasi, ilmu pengetahuan atau sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat. Yang kedua, tidak hanya informatif. Kalau sekedar informatif, misalnya ibu-ibu kadang kita suka memasang status di WhatsApp gitu ya. Kita ingin menginformasikan sesuatu, apakah suatu hadis, suatu nasihat, itu kan sering tuh ya seperti itu. Mungkin cukup kita menulis saja teks biasa itu ya. Itu cukup informatif. Tetapi apakah itu selalu bisa atraktif atau menarik bagi orang lain untuk bisa membaca tulisan kita atau bisa kepengen penasaran terus dengan ilmu yang kita sampaikan. Nah, itu ya. Makanya harus atraktif. Supaya atraktif itu bagaimana caranya? Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kita sampaikan juga harus inovatif. Jangan begitu-begitu terus modelnya gitu. Coba kita model gaya baru, kita coba sampaikan dengan model yang baru, tampilan yang baru, cara yang baru. Nah, mungkin itu akan bisa membuat para pemirsa, para penonton ya, para umat yang ikut belajar dari kita ini tidak bosan dengan apa yang kita sajikan atau kita tampilkan. Dan yang selanjutnya ketika sudah informatif, sudah atraktif, sudah inovatif, ternyata kita jarang mengupload, jarang memposting, itu pun tentu juga kurang efektif. Nah, supaya lebih efektif maka kita pun harus aktif untuk memposting atau menge-share informasi atau ilmu yang ingin kita sampaikan melalui media sosial. Baik, coba kita bahas satu persatu ya. Yang untuk yang pertama adalah tentang informatif. Apa sih informatif itu tadi? Apa yang kita sampaikan adalah berisi tentang informasi atau ilmu pengetahuan yang tentu bisa menambah wawasan bagi para pemirsa atau umat yang ikut menyaksikan atau membaca atau menonton ya dakwah yang kita sampaikan. Yang pertama, konten yang kita sampaikan yang bersifat informatif itu akan menjadi kuat jika yang pertama highly relevant to targeted audience. Artinya relevan untuk audiens yang menjadi target kita. Nah, kita harus tentukan sasaran yang menjadi audiens kita itu siapa. Apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, ya, ibu-ibu usia berapa gitu ya, usia 40 tahun ke atas atau 40 tahun ke bawah, atau generasi remaja, generasi milenial, ataukah anak-anak gitu ya. Jadi apakah itu
sesuai dengan audiens kita yang menjadi target kita. Dan seandainya kita pengen konten kita itu bisa dinikmati atau bisa bermanfaat untuk semua pihak, tidak terbatas gitu ya, audiensnya unlimited katakanlah demikian. Maka berarti kita juga harus mengemas informasi yang kita sampaikan itu agar sesuai masuk kepada semua audiens tersebut gitu. Dan kemudian relevan ini juga maksudnya adalah sesuai enggak sih dengan yang mereka butuhkan, dengan yang umat butuhkan. Misalkan sekarang ini masa-masanya umat ini lagi butuh apa gitu ya. Apakah informasi agama yang lagi viral, misalkan masalah kasus apa gitu ya. Kita bisa tuh sampaikan, itu biasanya cepat sekali itu viralnya, atau cepat sekali orang ingin tahu tuh banyak, cepat sekali apa yang kita sampaikan itu dibaca atau ditonton atau dilihat oleh banyak pihak begitu, karena memang topik yang kita sampaikan itu sedang relevan dengan situasi pada saat ini. Atau misalkan kalau tujuan kita adalah untuk mengajarkan tentang ajaran Islam dasar yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, maka sampaikanlah topik-topik atau kajian-kajian, sajian-sajian yang tidak terlalu berat begitu ya, karena sasaran kita untuk masyarakat semuanya gitu ya, bukan hanya untuk kalangan pesantren tapi untuk seluruh masyarakat, baik yang sudah paham agama maupun yang belum sama sekali begitu. Maka sajikanlah materi yang lebih ringan misalkan tetapi gampang dipelajari begitu ya. Dan tentunya ini harus kita kemas dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, channeling to the bigger context. Informasi yang kita sampaikan ini akan menjadi kuat jika ini bisa informasi yang kita sampaikan itu bisa disalurkan ke konteks yang lebih besar. Artinya gini, kadang-kadang ada cuplikan-cuplikan, misalnya hanya durasi beberapa detik tampil di Instagram gitu ya, di story atau di postingan gitu ya, hanya beberapa detik, kemudian di bawahnya untuk untuk video lengkapnya bisa ditonton di link ini di YouTube, seperti itu. Atau ibu-ibu nge-share di WA misalnya ya, di WA grup atau di mana, kemudian ibu share linknya supaya mereka bisa buka sendiri ke platform yang kita maksud dengan informasi yang lebih besar. Nah, ini juga akan menjadi memperkuat konten kita. Jadi enggak langsung full durasinya di situ, di tempat itu, karena ketika sudah terlalu lama biasanya kalau terlalu panjang durasinya orang suka penasaran, suka mafia, suka tidak, kurang penasarannya karena mereka sudah ini kelamaan videonya, ini bacaannya kepanjangan gitu. Biasanya ketika kita buat cuplikan-cuplikan atau yang sedikit-sedikit tulisannya, kemudian kita sambungkan ke platform yang lain, itu biasanya justru lebih menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah personalized stories. Jadi kita personalisasi. Misalnya dakwah kita ini mau tentang apa gitu ya. Dan personalisasi ini juga cukup penting karena di antara masyarakat kita yang membutuhkan ilmu kemana gitu ya. Minatnya tentang apa? Apakah tentang pendidikan? Apakah tentang ubudiyah gitu ya? Apakah tentang zakat? Apakah tentang pendidikan anak? Apakah tentang apa? Nah, ini kita bisa tentukan, personalisasikan dakwah atau konten dakwah yang kita sampaikan ini tentang apa, sehingga itu bisa gampang dicari oleh mereka yang punya minatnya sendiri-sendiri. Ini yang bersifat informatif. Kemudian selanjutnya atraktif. Ini tadi atraktif atau menarik. Bagaimana supaya konten yang kita sajikan ini menarik atau atraktif? Yang pertama eye catching. Apa sih eye catching itu? Mata itu langsung nangkep gitu ya ketika kita melihat satu informasi, apakah itu berupa flyer, apakah itu berupa iklan gitu, kok kita rasanya langsung ngajak ketemu informasi itu, dia langsung tertarik begitu. Bagaimana supaya bisa tertarik? Yaitu mungkin pemilihan warnanya ya, kemudian kontras antara tulisan dengan gambar ya, atau iklannya menarik gitu ya, cuplikannya sangat menarik gitu, sehingga orang tuh gampang ngelihat konten yang kita sajikan. Kemudian yang kedua mudah difahami, yaitu tadi mudah difahami termasuk juga apakah konten kita ini tulisannya itu orang sekali baca langsung dapat infonya gitu. Misalkan tadi cara pemilihan warna, apakah background tulisan ketika kita membuat flyer ya, background tulisan dengan
warna tulisan ini harusnya kan kontras gitu, supaya ketika orang melihat flyer kita tuh nggak perlu ngezoom. Jadi mereka sekali baca langsung paham, oh ini ada informasi tentang ini. Oh ini ada tausiah atau nasihat tentang ini. Misalkan kita ingin membuat satu quotes ya, atau kita ingin menyampaikan hadis Rasulullah, atau kita ingin menyampaikan firman begitu ya. Jadi sekali lihat tuh orang langsung paham. Jadi nggak berbelit-belit, bahasanya tidak belibet istilahnya seperti itu, tetapi mudah difahami. Dan tadi juga ketika target kita adalah seluruh masyarakat, maka apa yang kita sampaikan itu juga yang bersifat universal seharusnya gitu. Kemudian tampilannya keren. Nah, ini juga tentu sangat-sangat mendukung ya konten kita ini diminati atau tidak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita menganggap remeh ya. Bikin video ceramah, gampang tinggal direk aja di HP gitu ya. Ternyata kita tidak memperhatikan apakah orang yang melihat video kita ini tertarik apa enggak nih. Ternyata kita tidak memperhatikan itu. Akhirnya banyak juga video yang durasinya terlalu panjang, atau suaranya kurang jelas misalnya, atau bising di sekitarnya tidak tertutup gitu ya, sehingga orang melihat video kita kurang tertarik. Atau background-nya atau penampilan kita sendiri kurang tertata dengan rapi gitu ya. Makanya supaya konten yang kita sajikan ini menarik atau atraktif, nah maka kita juga perlu perhatikan itu semua. Selanjutnya ini contoh-contoh ya, contoh konten saya ini pribadi ya. Misalnya nih quotes, bukan quotes ini apa? Ada satu qaul salafus shalih. Seperti ini ya. Konten, kemudian saya buat gambar begini. Kemudian apa? Ditambahkan irama begitu, mungkin akan bisa lebih menarik buat pemirsanya gitu ya. Atau yang ini juga masih informasi ringan begitu, yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang awam gitu, nggak terus-terusan dalil gitu, tapi bisa tentang apa gitu ya. Contoh-contoh. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Jelas punya jelas. Jelas? Boleh. Nah ini. Kemudian satu lagi nih, saya ingin menyampaikan cerita tentang Imam Busiri ya, dahsyatnya salawat burdah. Terus saya cuplikan satu kalimatnya ya. Ini di Instagram di bawahnya ada captionnya gitu, tapi cuplikannya ya seperti ini saja gitu, satu kalimat. Suaranya hilang. Enggak ada suara. Suara hilang, suara hilang. Suaranya hilang. Oke, ya sebentar. Suaranya hilang? Sudah ada terdengar suara? Apakah ada suara? Sudah jelas. Ada kedengeran sekali. Ya, kita lanjut ya. Nah, di mana itu bikinnya? Saya bikin di Canva. Ini ada aplikasi untuk mengolah konten namanya Canva. Ya. Jadi ini nanti mungkin ketika materi pelatihan dakwah biasanya pasti disampaikan. Di Canva ini ada banyak contoh yang udah kita tinggal edit-edit saja. Apakah itu bentuknya untuk di-share di Instagram ataukah di TikTok gitu ya, dengan ininya masing-masing gitu ya, ukurannya masing-masing. Apakah berupa brosur ataukah berupa gambar, ini keren sekali gitu. Dan Canva ini ada yang gratisan dan ada yang berbayar. Tentunya yang berbayar atau yang pro itu menyajikan pilihan yang lebih banyak dan cara yang lebih bagus ya, seperti itu. Mungkin nanti juga pasti diajarin nih ketika pelatihan digital ya. Tetapi bukan hanya Canva, sebetulnya banyak juga media-media editing yang banyak yang lain, tetapi Canva biasanya yang paling digemari. Nah, ini contoh video. Contoh video dakwah ya.
Durasinya sih 5 menitan, tetapi saya buat cuplikannya di Instagram saya ya. Kemudian nanti saya sambungkan untuk lebih jelasnya bisa ke YouTube gitu ya. Ini dua model nih. Yang pertama tampilan backgroundnya alam. Kemudian yang kedua ini pakai aplikasi CapCut, namanya backgroundnya dibuang gitu, diganti dengan seperti ini. Ini contoh aja, contoh ya, contoh ini. Contoh saja. Harta benda yang kita punya, ilmu yang kita miliki. Nah, coba Harta benda yang kita punya, ilmu yang kita miliki, pangkat. suaranya jelas nggak? Jelas ya? Tidak ada bising kan? Tidak ada bising. Ya, jelas. Ya, maksudnya dari video ini yang ibu-ibu dengar. Hal qara'tal Quran. Nah, itu ya, sebentar. Aduh, ulangi. Dari video ini yang ibu-ibu dengar, Harta benda yang kita punya, ilmu yang kita miliki, pangkat, jabatan, atau apapun itu semua adalah beban yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka semakin banyak beban amanah yang kita pikul, semakin berat juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah ini durasinya cuma beberapa detik. Ini hanya cuplikan dari video YouTube yang sekitar 5 menitan gitu. Di situ adalah di outdoor, tetapi suara saya jelas terdengar ya. Bagaimana supaya seperti itu? Nah, nanti ada caranya. Adapun yang ini tadi kita variasikan ya, jadi tampilan video nggak begini-begini terus begitu, tapi ini saya coba hapus latar belakang di rumah ini, padahal ya syutingnya atau rekamannya, tapi saya kasih latar belakang lain supaya lebih menarik untuk yang nonton seperti itu. Baik, selanjutnya ini tadi yang saya sebut aplikasi CapCut atau Capcut ya. Ini banyak sekali disajikan editing di sini ya. Jadi kalau udah dibuka otak-atik sendiri juga nanti paham sendiri sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini tidak hanya ini, banyak aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk editing video. Nanti mungkin pastinya akan diajarkan ketika ada pelatihan dakwah digital, gitu ya. Nah, tadi perlengkapan apa yang harus kita gunakan untuk hasil rekaman video yang bagus? Yang kadang-kadang diabaikan. Yang pertama, ini adalah apa nih? Tripod ya, tripod. Fungsinya untuk apa? Supaya video tidak goyang. Kadang-kadang minta direkamkan oleh seseorang gitu ya, gampang lah ceramah aja di depan HP begitu ya. Terus tolong dong direkamin, kalau dipegangin seseorang itu pasti akan goyang-goyang. Maka kita butuh alat ini, tripod, supaya video kita stabil, tidak goyang-goyang. Kemudian yang kedua ini namanya clip on atau mic eksternal ya. Ada yang pakai kabel nih seperti ini, atau yang ini yang Bluetooth, dua nih yang seperti ini yang Bluetooth. Mungkin banyak juga yang sudah tahu. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk rekaman supaya hasil suara kita itu enggak balapan dengan yang ada di lingkungan gitu. Seperti video saya tadi, walaupun itu ada di luar, di outdoor, ada suara air, ada suara kendaraan lewat, begitu ya. Itu hanya terdengar sayup-sayup, tapi suara saya yang paling jelas kan begitu. Itu yang kita maksud, supaya yang kita sampaikan ini betul-betul bisa difahami oleh mereka yang mendengar dan melihat. Mereka bisa melalui dengan video ini atau dengan kamera ini atau dengan HP sendiri juga sudah cukup sebetulnya kalau untuk rekaman-rekaman kita sendiri ya. Nah, ini lighting juga diperlukan. Kalau kita rekamannya di dalam ruangan, perlu pencahayaan yang bagus. Kalau di luar ruangan ya sudah ada matahari, seperti contoh video saya yang tadi, nggak perlu pencahayaan lagi. Artinya apa? Supaya wajah kita terlihat jelas oleh mereka yang nonton video kita. Jadi mereka nggak bosen gitu ya. Kitanya ngomongnya jelas. Nah, ada juga tuh teman-teman yang suka malu kelihatan wajahnya. Sebetulnya kalau kita buat orang-orang Nahdien nggak kenapa-napa kan wajah kita kelihatan gitu. Cuma mungkin sesekali suaranya aja, sesekali isinya aja gitu juga nggak apa-apa. Hanya sekedar variasi saja supaya video tidak monoton atau konten ceramah kita tidak monoton seperti itu gitu ya. Dan pemirsa tidak bosan. Kemudian yang selanjutnya adalah inovatif. Nah, ini harus inovatif. Cara baru menyampaikan ilmu. Iya, dengan cara yang baru. Jadi jangan begitu-begitu aja. Kita coba pikirin lagi apalagi ya caranya supaya orang tertarik gitu. Kemudian kemasan kontennya juga harus kreatif ya. Nah, contohnya ini saya bisa tampilkan, ini ada satu konten, ini sebetulnya segmennya adalah untuk remaja atau anak muda ya. Dia mau cerita
Jadi dia mau cerita tentang hadis apa? Ummuka, itulah hadis itu ya. Hadis itu. Tapi karena supaya anak-anak remaja, anak-anak muda ini minat mendengar ilmunya dia ya, maka dia caranya kayak begini nih melalui TikTok. Ya, coba kita lihat. Ini kepada siapa seharusnya aku berikan cinta dan rasa hormatku? Nah, dia buat seperti itu ya. Nah, jadi pakai lagu gitu ya. Dia buat konten seperti ini. Pakai nyanyi, tapi pakai tulisan seperti itu. Ayah apa ibu? Kalau ini tentu ini sasarannya adalah anak muda. Nah, buat kita ibu-ibu nggak mungkin kayak begini mungkin ya, gitu ya. Cuma ya nanti bagaimana caranya supaya yang kita sampaikan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tentunya kita harus inovasi lagi, apalagi ya caranya, begitu. Nah, ini ya selanjutnya ternyata nih dari media sosial dia aja nih tadi ini ada berapa sih follower atau pengikutnya 561.000 follower, bayangkan. Sekali dia posting followernya ngelihat 561.000 gitu. Kalau yang tadi itu followernya di ada berapa ini? Ada 821.000 orang. Bayangkan ibu-ibu media sosialnya sudah berapa banyak follower kita ya. Kalau jamaah offline banyak, tapi seandainya kita punya follower juga di media sosial yang banyak, tentu dakwah kita sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk banyak orang seperti itu. Jadi sekali posting bisa ditemukan itu kontennya oleh banyak sekali orang dan banyak masyarakat. Nah, terus tadi kita sudah informatif, sudah sudah inovatif gitu ya tadi ya. Terus harus bagaimana lagi nih? Sudah atraktif, tapi kok ternyata masih juga sepertinya orang masih banyak yang nggak mau melihat konten kita. Ternyata salah satu syaratnya adalah harus aktif juga. Jadi kita harus sering-sering memposting, harus sering-sering menge-share seperti itu secara konsisten, istiqomah ya. Dan kemudian terjadwal. Nah, ini bagaimana orang kerjaan kita sehari-hari banyak misalnya, apalagi para bunyai, para ustadzah tentu nggak sempat untuk mengatur posting-postingan, bikin-bikin postingan ini begitu. Kalau tujuan kita memang sudah menjadi goals kita itu dakwahnya lewat media digital ini bisa efektif, maka kita harus memiliki yang ketiga namanya tim, harus ada timnya. Jadi nggak bisa sendiri ya. Para ustadzah bunyai semuanya butuh asisten atau tim yang memang fokus untuk ngurusi itu. Jadi mulai dari pembuatan video, pembuatan tulisan, kemudian bagaimana tampilannya, ini dikaji bareng-bareng bersama tim. Kemudian terjadwal dalam 1 minggu berapa kali kita posting, berapa kali kita nge-share. Terus waktunya kapan, jam berapa, hari apa, itu pun harus diperhatikan waktu di mana orang-orang kebanyakan itu menggunakan sosial media. Ada disebut namanya golden hour atau waktu-waktu yang emas gitu ya. Jadi di waktu itu banyak sekali orang yang sedang pegang HP, megang sosial media misalnya. Jadi untuk bisa aktif begini tentunya harus memiliki tim yang solid ya. Nah, kemudian nanti ada yang disebut dengan social media management. Jadi harus ada manajemennya. Karena kalau kita sendiri aja tentunya jadinya nggak konsisten gitu ya dengan kesibukan kita yang banyak, dengan tugas-tugas kita yang banyak. Tentunya kita tidak bisa konsisten ketika kita sendiri. Butuh tim manajemen yang kuat. Nah, oleh sebab itu untuk bisa mencapai goals kita tadi ya, konten kita, dakwah kita di sosial media ini bisa efektif. Ada 4 tadi ya, ada 4 tips ya. Yang pertama harus informatif, kemudian yang kedua harus atraktif, yang ketiga harus apa? Inovatif, kemudian yang keempat harus aktif. Jadi 4 tips ya supaya konten media sosial konten dakwah yang kita buat ini bisa efektif kita share, kita sebarkan di media sosial. Nah, kalau sudah begitu, ayo sama-sama mulai sekarang kita creating more contents ya. Kita bikin lebih banyak konten lagi. Nggak sempet ya kalau memang kita tidak minat untuk dakwah di media digital ya. Tetapi sebagai pengurus Harokah Majelis Ta'lim tentunya sangat dibutuhkan. Kita juga memasuki ranah media digital atau media sosial untuk dakwah kita, begitu ya.
Ya paling tidak dari setiap HMT masing-masing PC dia punya platform media digital sendiri, apakah Instagram sendiri, ataukah Facebooknya sendiri, ataukah YouTube-nya sendiri gitu ya, supaya bisa menyebarluaskan dakwah rahmatan lil alamin kita melalui media sosial ini. Jadi mulai sekarang kita bikin konten yang lebih banyak. Kemudian exploring platform ke berbagai media digital, kita explore gitu ya. Lalu kemudian organizing people, kita buat tim, atur tim kita nih ya. Tim kita siapa yang ditugaskan untuk bikin konten, siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengisinya atau yang tausiahnya atau ceramahnya atau quotes-nya dari siapa, itu dijadwalkan. Dan kemudian action. Ayo sama-sama kita action supaya dakwah kita, dakwahnya Nahdiyin, Nahdiyat, dakwah yang rahmatan lil alamin dan khususnya dakwah HMT sendiri ya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan tentunya ketika kita mampu menge-share sesuatu yang bermanfaat untuk umat itu menjadi jariah juga buat kita. Mereka melihat ini manfaat lalu di-share lagi, di-share lagi, di-share lagi. Nah, ini juga menjadi amal jariah insya Allah buat kita. Begitu ya. Baik, para ustadzah, para bunyai semuanya, saya kira ini materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, langsung ditutup atau bagaimana? Ditutup dulu. Baik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. dipersilakan untuk tanya jawab, Neng. Siap, Mana mangga. MC?